Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pratikum Bioinformatika yang beranggotakan saya sendiri Wira Anissa Fitri, ada Husnul Khotimah, Silpi, Winiana Pita Lestari, eh, Liza Religia Fitra, dan Adinda Pratiwi. Baik, kami akan menjelaskan tentang web UniProt dengan protein EGFR pada Homo sapien. Eh, Baik, langsung saja. Penjelasan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Adinda Pratiwi. Kepada Adinda, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Soal yang pertama yaitu mengenai database protein dan natural varian. Nah, pertama-tama kita masuk ke web UniProt, pilih UniProt, insert nama proteinnya yaitu EGVR. Lalu di search. Nah, pada halaman selanjutnya ini diketahui total database protein EGVR adalah 47,725. Lalu klik customize kolom untuk centang natural varian. Selanjutnya, klik sequence untuk centang natural variannya. Lalu centang natural varian dan di save. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, pada halaman ini, klik salah satu yang Homo sapiens. Kita menggunakan yang P00533. Nah, pada halaman ini terlihat bahwa nama proteinnya adalah epidermal growth factor receptor. Gennya EGFR dan terdapat pada organisme Homo sapiens. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Adinda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Winia Novita Lestaria. Kepada Winia, disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Mungkin lanjut saja ke soal berikutnya, yaitu fungsi dari gen tersebut. Pada halaman yang sama, scroll ke bawah sampai kita menemukan ini, gen ontologi. Scroll ke atas dikit. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja sih fungsi dari gen tersebut gitu. Nah, pada DNA, pada protein ini terlihat fungsi molekuler dari protein tersebut, diantaranya adanya DNA binding, kemudian adanya DNA binding transcription factor activity, kemudian adanya RNA binding, catalytic activity, signaling receptor binding, kemudian adanya structural molecule activity, transporter activity, lipid binding, dan lain-lain yang dapat kita lihat pada gambar di atas tersebut. Kemudian, untuk fungsi pada proses biologis, pada halaman yang sama, kita bisa scroll kanan, pada sebelah kanan layar ini, kita bisa melihat all biological proteins proses, di mana di sini bisa kita lihat bahwasanya fungsi proses biologisnya diantaranya adanya imun sistem proses, kemudian DNA metabolic proses, cell site behavior, catabolic proses, dan lain-lainnya yang dapat dilihat pada sisi kanan pada gambar ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winia. Dilanjutkan pada penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Silpi. Kepada Silpi, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa scroll ke bawah
hingga menemukan subcellular location. Nah, seperti yang telah terpapar di layar ini, kita bisa melihat di mana protein ini terdapat di membran sel, retikulum endoplasma, nukleus, aparatus Golgi, membran nukleus, endosom, endosom membran, dan nukleus. Nah, jika kita klik salah satu dari lokasinya pada sel membran, maka pada bagian tersebut membran sel pada selnya akan menjadi berwarna. Lalu kita bisa scroll ke bawah lagi hingga menemukan struktur. Nah, dapat kita lihat gambar dari struktur protein yang kita cari. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silpi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Liza Religia Petra. Kepada Liza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu eh, kita akan mengetahui penyakitnya dengan scroll ke atas pada bagian disease and variant. Nah, pada involvement in disease itu protein EFGR penyakitnya yaitu lung cancer atau kanker paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu scroll ke bawah untuk mengetahui medicine name targetnya sampai menemukan chemistry, bagian chemistry. Baik, pada item chemistry di drug bank-nya itu terdapat berbagai macam medicine target name-nya, yaitu ada abivertinib, afatinib, alitinib, almonertinib, dan juga alfocidib. Nah, untuk melanjutkan ke web drug bank-nya itu dapat diklik salah satunya. Di sini kami mengklik DB15327. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Liza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk soal selanjutnya itu melihat di mana kita dapat menemukan generic name dari penyakit ini ya pada drug ban. Nah, tadi tuh sudah diklik salah satu dari informasi dengan obat yang terkait. Nah, kita pergi pada laman drug ban. Nah, bisa kita lihat bahwasannya pada obat abivertinib ini memiliki generic name itu abivertinib dan drug bank association number-nya itu DB15327. Nah, begitu juga dengan informasi dari drug bank yang lainnya tadi. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat struktur dari obat tersebut. Di sini terdapat informasi bagaimana bentuk strukturnya dan terdapat pula formulanya di mana itu ada C26, H26, FN7 dan O2. Kemudian pada kita scroll lagi ke bawah untuk melihat target di drug bank ini. Baik, kita scroll lagi ke bawah atau
bisa kita lihat pada menu yang sebelah kiri untuk melihat target dari drug bank ini. Nah, kita klik. Nah, di mana di sini terdapat informasi dari yaitu yang pertama ada tirosin, protein kinase BTK dengan organisme human. Kemudian untuk target yang kedua itu ada epidermal growth factor receptor dengan kayaknya itu protein dan organismenya human. Baik, terima kasih kepada Husnul. Selanjutnya saya akan menjabarkan nama gen dan phenotype relationship pada OMIM. Kita kembali ke web Uniprot. Lalu di scroll ke atas sehingga menemukan Yesus Empyrean. Lalu di see also kita klik meme yang 21/1980. Setelah masuk ke laman baru, di sini kita dapat melihat nama penyakitnya yaitu lung cancer dan selanjutnya yaitu phenotype gen relationship-nya. Scroll ke atas. Di sini terdapat pada lokasi kromosom pertama lengan panjang, urutan ke-24 dan sublokus 3 dengan fenotipnya yaitu lung cancer, susceptibility to, fenotip MIM number-nya yaitu 21/1980, inheritance-nya yaitu ADSMU, fenotip mapping K yaitu 3, gen atau lokusnya yaitu pada SLG dan gen MIM number-nya yaitu 134638 dan seterusnya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang web Uniprot pada protein EGFR ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.